Bismillahirrahmanirrahim. Tema kita pada pagi hari ini kita akan membahas tentang detik-detik pembebasan Baitul Maqdis oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Saya menyebut pembebasan ya karena memang untuk penaklukan atau pembukaan itu di zaman Umar bin Khattab ya, pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kita tahu sekian lama Baitul Maqdis di bawah kendali kaum muslimin, kemudian nanti jatuh ke tangan pasukan salib. Ya, dijajah, direbut kembali. Maka nanti yang membebaskan Baitul Maqdis untuk kembali ke pangkuan muslimin itu berikutnya adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Mudah-mudahan kajian kita pada pagi hari ini menjadi motivasi untuk kita semua agar lebih memperdalam sejarah kaum muslimin, bagaimana Islam dahulu pernah memimpin peradaban, kemudian tokoh-tokoh yang muncul dalam sejarah Islam memiliki karya-karya besar yang sangat monumental sekali. Ya, mudah-mudahan ini semua menjadi amal soleh yang akan memberatkan timbangan amal kebaikan kita di akhirat nanti. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Hadirin sekalian, siapakah Salahuddin Al-Ayyubi? Salahuddin Al-Ayyubi itu yang kita kenal ya, atau orang-orang barat menyebutnya Saladin ya. Kita lebih mengenal dengan Salahuddin Al-Ayyubi. Nama lengkap beliau adalah Salahuddin Yusuf ibn Najmuddin ya. Salahuddin Yusuf ibn Najmuddin Ayyub ibn Sadi, atau yang lebih dikenal dengan Salahuddin Al-Ayyubi. Beliau seorang tokoh yang memiliki peran yang sangat besar dalam sejarah Islam. Beliau adalah seorang panglima Islam. Bukan orang Arab. Tolong dicatat, ini bukan orang Arab. Salahuddin Al-Ayyubi bukan orang Arab sebagaimana sebagian kaum muslimin menyangka itu. Salahuddin orang Arab, bukan. Salahuddin orang Ajam, orang non-Arab. Beliau berkebangsaan Kurdi, dari suku Kurdi. Ya, para ulama menyebut Salahuddin Al-Ayyubi ini dengan seorang laki-laki yang mungkin sebanding dengan 1000 laki-laki lainnya. Ini kehebatan Salahuddin Al-Ayyubi. Akan tetapi berbicara tentang Salahuddin Al-Ayyubi dan karya besarnya, tentu kita berbicara tidak hanya sosok Salahuddin, tetapi kebangkitan generasi di masa itu. Kesadaran kolektif untuk mengembalikan ya kebesaran Islam. Nah, ini yang penting kita pahami. Jadi tidak hanya Salahuddin Al-Ayyubi sendiri, tidak, tapi memang satu generasi, sebagaimana munculnya generasi Muhammad Al-Fatih yang menaklukkan Konstantinopel pada masa Daulah Turki Utsmaniyah. Tentu tidak seorang diri, tetapi munculnya Sultan Muhammad Al-Fatih dan generasinya itu karena memang kesadaran kolektif ya. Mereka yang ingin kembali menghadirkan kebangkitan Islam, kebesaran Islam, dan ingin membuktikan kebenaran sabda Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam tentang takluknya Konstantinopel kepada kaum muslimin. Kan seperti itu. Nah, sama pembebasan Baitul Maqdis juga tidak hanya oleh seorang, tetapi satu generasi yang memiliki kesadaran untuk membangkitkan ruhul jihad, mengembalikan kemuliaan Baitul Maqdis, lebih jauhnya mengembalikan kebesaran Islam, seperti itu. Baik, sebelum kita membahas tentang detik-detik pembebasan Baitul Maqdis dari pasukan salibis oleh Salahuddin Al-Ayyubi, mari sedikit kita berkenalan dulu dengan sosok yang istimewa ini ya, Salahuddin Al-Ayyubi ini. Beliau lahir pada tahun 1138 Masehi, di mana di kota Tikrit ya, di Irak. Ini Tikrit ini kota yang terletak antara Baghdad dan Mosul ya.
kota yang terletak antara Baghdad dan Mosul. Nah, jadi kelahiran Salahuddin Al-Ayyubi yang nanti punya karya besar ini melengkapi orang-orang besar dalam sejarah Islam yang bukan dari kalangan Arab ya. Kita mengenal dalam sejarahnya ada orang-orang hebat. Dalam sejarah Islam ada orang-orang hebat yang bukan orang Arab. Ini menjadi bantahan bagi orang-orang yang sering menyudutkan Islam ya, hanya identik dengan orang Arab. Tidak. Justru Islam itu risalah yang Allah turunkan untuk semua umat manusia. Arab dan Ajam, Arab dan non-Arab. Kita mengenal ada dari kalangan para ulama yang besar, ulama yang terkenal dengan karya besar yang sampai sekarang masih kita nikmati karyanya, seperti Imam Al-Bukhari. Itu bukan orang Arab. Al-Imam Al-Bukhari bukan orang Arab. Imam Muslim, Imam At-Tirmizi, kemudian Imam Al-Qurtubi. Ya, banyak sekali. Ya, yang menulis bahasa Arab. Ibnu Malik dengan karya Alfiyahnya itu bukan orang-orang Arab. Para panglima Muslim juga banyak orang-orang hebat yang bukan orang Arab. Seperti Sultan Muhammad Al-Fatih. Ya. Kemudian juga nanti ada kita kenal sosok ya Saifuddin Qutuz dan masih banyak lagi yang bukan orang Arab. Hadirin sekalian, para sahabat yang berbahagia, nah, karena suatu alasan kelahiran Salahuddin ini memaksa ayahnya untuk meninggalkan Tikrit, sehingga sang ayah ya merasa kelahiran anaknya ini menyusahkan dan merugikannya. Ini para ulama menulis. Jadi rupanya Salahuddin ini lahir tidak diharapkan. Jadi sang ayah itu ketika Salahuddin lahir tidak begitu senang awalnya. Nah, tetapi saudara-saudaranya memberikan nasihat kepada ayahnya. Ya, dengan menyampaikan kalimat ya, Najmuddin Ayyub nih ayahnya. Kata saudaranya, wahai Najmuddin, engkau tidak pernah tahu. Boleh jadi anakmu ini nanti akan jadi orang hebat, orang besar. Ini kalimat yang luar biasa ya. Kalimat yang memotivasi. Wahai Najmuddin, bersyukur kepada Allah dengan kelahiran anakmu ini. Kan engkau tidak tahu. Boleh jadi anakmu ini ke depan akan jadi orang hebat, akan jadi orang besar. Ini kalimat-kalimat yang penuh dengan motivasi, kalimat yang positif begitu. Dan benar kan kalau kita mengkaji, ternyata Salahuddin Al-Ayyubi ini punya karya besar yang sampai sekarang namanya dikenang sebagai sosok yang punya jasa besar untuk Islam dan kaum muslimin dengan membebaskan Baitul Maqdis dari cengkeraman pasukan salib. Maka dari Tikrit ini keluarga Kurdi, Salahuddin ini kan suku Kurdi ya, berpindah ke Mosul. Nah, sang ayah Najmuddin Ayyub tinggal bersama seorang pemimpin yang terkenal di masa itu Imaduddin Az-Zanki. Imaduddin Az-Zanki. Maka masih saudara ya. Imaduddin Az-Zanki memuliakan keluarga Najmuddin Ayyub ini. Dan Salahuddin kecil tumbuh di lingkungan yang penuh dengan keberkahan. Ya, karena ini masih kerabat kita. Maka disinilah Salahuddin Al-Ayyubi mulai belajar ilmu agama. Dan kita kenal di waktu itu ya, tahapan belajar ilmu agama, belajar agama Islam dimulai dari menghafal Al-Quran. Ya, menghafal Al-Quran, menghafal hadis dan mengkaji sejarah atau sirah. Ini berulang kali saya sampaikan. Kenapa? Karena memang ini kurikulum yang harus kita kembali hidupkan, harus kembali kita jadikan sebagai kurikulum utama mendidik putra-putri kita ke depan tatkala ingin ya punya andil untuk mengembalikan kebangkitan Islam di akhir zaman ini. Kembali kepada kurikulum yang sudah ya melahirkan orang-orang besar dengan karya-karya besar.
sebagaimana ungkapan Ali Zainal Abidin atau Ali ibn Al-Husain ibn Ali, ini cucunya Ali bin Abi Thalib atau cicitnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyampaikan kalimat, kunna nu'alam maghaziyan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kama nu'alam asura minal Quran. Kami dahulu diajari sirah nabawiyah sebagaimana kami diajari Al-Quran. Jadi kami diajari sirah sejarah itu sebagaimana kami diajari Al-Quranul Karim. Ya, kami diajari biografi Nabi sebagaimana kami diajari surat Al-Quran. Ini menarik. Maka ini yang menjadi pegangan. Nah, Salahuddin Al-Ayyubi belajar itu. Beliau menghafalkan Al-Quran, menghafalkan hadis, kemudian juga belajar bahasa Arab, sastra, dan ilmu-ilmu lainnya, dan sirah atau sejarah. Ini penting sekali. Kita mendoktrin anak-anak kita dengan sosok-sosok yang mulia. Penting sekali. Kita kenalkan orang-orang hebat yang mulia kepada anak-anak kita agar tertanam dalam diri mereka, agar mereka tidak salah kemudian hari dalam mencari teladannya, idolanya gitu. Kenalkan oleh kita. Nah, itulah generasi di waktu itu. Maka tumbuhlah Salahuddin Al-Ayyubi menjadi orang yang sangat dalam ilmu agama dan keberaniannya. Karena memang dia tinggal dengan keluarga yang menekankan semangat jihad, ya, Imaduddin Az-Zanki, maka Salahuddin pun dilatih belajar militer sampai beliau ahli benar. Nah, kemudian hadirin sekalian, mari kita lihat bagaimana langkah-langkah, ya, karena terbatas waktu, langkah-langkah penaklukan Baitul Maqdis. Ini menjadi pelajaran buat kita. Karena sekarang kita diuji umat Islam, yaitu Baitul Maqdis kembali berada di dalam cengkraman orang-orang yang menjadi musuh-musuh Islam. Kalau sekarang orang-orang Yahudi, dulu pasukan salib Nasrani, sekarang orang Yahudi. Ya, sampai sekarang Palestina dijajah, Baitul Maqdis ada dalam kendali mereka, seperti itu. Nah, kita belajar kepada Salahuddin Al-Ayyubi dan generasinya bagaimana mereka berhasil membebaskan Baitul Maqdis. Ya. Beliau pertama kali memiliki amanah itu diangkat menjadi menteri di Mesir. Ya. Sama sekalian, sebelum kedatangan Salahuddin Al-Ayyubi ke Mesir, ya. Mesir ini merupakan wilayah kekuasaan kerajaan Syiah Daulah Fatimiyah. Syiah Daulah Fatimiyah. Nah, kemudian pada masa berikutnya dinasti Fatimiyah yang berjalan stabil mulai digoncang pergolakan di dalam negerinya. Jadi ada perpecahan, ada perselisihan, ya. Sehingga orang-orang Turki, Sudan, Maroko itu menginginkan adanya revolusi. Nah, saat itu Nuruddin Mahmud Az-Zanki, ini paman Salahuddin, beliau melihat sebuah peluang gitu. Ya, jadi Nuruddin Mahmud Az-Zanki melihat sebuah peluang untuk menaklukkan kerajaan Syiah ini. Kenapa? Karena beliau punya pandangan gitu, ya, punya pemikiran, pandangan. Jadi kalau ingin bisa menaklukkan Baitul Maqdis, maka yang paling penting yang jangan dilupakan adalah menaklukkan Mesir. Dalam artian begini, karena waktu itu Mesir dikuasai oleh orang-orang Syiah Daulah Fatimiyah, ini harus direbut. Karena kita tahu Salahuddin Al-Ayyubi yang nanti menjadi daulah dinasti Ayyubiyah ini kan berdiri di atas manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Ini kan tidak mudah. Sampai sekarang juga sama, kita merasakan bagaimana gangguan orang-orang Syiah kepada umat Islam, kepada Ahlussunnah. Sama. Maka Nuruddin Mahmud Az-Zanki, paman Salahuddin, ini sebuah peluang besar. Tatkala intern Daulah Fatimiyah di Mesir itu sedang ada pergolakan, perpecahan.
Ya, maka beliau punya pemikiran ya bahwa penaklukan Daulah Fatimiyah adalah jalan lapang untuk menaklukkan Baitul Maqdis, untuk membebaskan Baitul Maqdis dari pasukan salib. Ini dalam benak Nuruddin Mahmud Zanki. Nah, maka ini orang yang sangat serius, tidak main-main. Nuruddin benar-benar bertekad kuat dan berhasil. Ya, Nuruddin Mahmud Zanki berhasil merealisasikan keinginannya itu. Ya, mewujudkan cita-cita yang mulia itu. Maka beliau mengirim pasukan dari Damaskus yang dipimpin oleh Asaduddin Syirkuh. Ya, apa nama ini ya? Asaduddin Syirkuh, untuk membantu keponakannya siapa? Salahuddin Al-Ayyubi di Mesir. Maka mengetahui kedatangan pasukan besar ini, sebagian pasukan salib yang berada di Mesir, mereka ketakutan sekali. Nah, ini dulu begitu. Jadi kalau orang-orang yang imannya kuat itu ada haibah, ada wibawanya, ada seperti itulah ya. Nah, jadi kedatangan pasukan yang dikirim oleh Nuruddin Mahmud Zanki ini di bawah kepemimpinan Asaduddin Syirkuh itu membuat pasukan salib yang di Mesir mereka lari. Sehingga yang dihadapi oleh Asaduddin Syirkuh dan Salahuddin hanyalah orang-orang dari Daulah Fatimiyah saja yang sedang dilanda perpecahan ya. Maka Daulah Fatimiyah berhasil dikalahkan, dihancurkan oleh Salahuddin dan Asaduddin Syirkuh. Maka Salahuddin diangkat menjadi menteri di wilayah Mesir. Ini awalnya ya. Maka Salahuddin diangkat menjadi menteri di wilayah Mesir. Kemudian karena prestasinya, nah ini menarik nih. Tidak lama menjabat sebagai menteri di Mesir, 2 bulan kemudian Salahuddin diangkat resmi ya sebagai wakil dari Khalifah dinasti Ayyubiyah. Dinasti Ayyubiyah. Maka selama 2 bulan memerintah Mesir, Salahuddin ini tidak main-main beliau dalam membuat kebijakan-kebijakan progresif yang visioner yang ke depan. Yang pertama apa diantaranya? Dia membangun sekolah besar, madrasah-madrasah berdasarkan mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena Salahuddin paham benar untuk membangun generasi yang akan menaklukkan Baitul Maqdis itu tidak main-main. Karena Mesir dulunya dikuasai orang-orang Syiah, Daulah Fatimiyah, akidah Syiah dan lain-lain. Ini berbahaya sekali karena kita tahu bagaimana penyimpangan ideologi orang Syiah. Bahkan ada yang pada tingkatan yang berlebihan sampai ulama menyampaikan seperti Syiah Rafidah, mereka sudah keluar dari Islam karena keyakinan batil mereka. Nah, Salahuddin ini ketika datang ke Mesir itu beliau membangun madrasah-madrasah yang bermazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Ia buktikan untuk memberantas pemikiran Syiah yang bercokol sekian lama di Mesir. Hasilnya, Allahu Akbar, hasilnya sekarang kita merasakan Mesir menjadi salah satu negeri pilar dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Sunni, istilah Sunni ya, bukan Syiah tapi Sunni. Mesir ini karena jasa Salahuddin Al-Ayyubi. Dan masih banyak lagi kebijakan-kebijakan lain yang ini dalam rangka mewujudkan mimpi besarnya. Nah, sekarang kita bahas bagaimana detik-detik penaklukan Baitul Maqdis ini oleh Salahuddin dan generasinya. Taib, sahabat sekalian, persiapan Salahuddin untuk menggempur pasukan salib di Yerusalem itu benar-benar matang. Jadi wajar ya kalau Allah berikan kepada Salahuddin dan generasinya kemudian ini. Jadi beliau menggabungkan persiapan keimanan non materi itu ya, dan persiapan materi yang luar biasa digabungkan. Persiapan non materi dan persiapan materi digabungkan atau persiapan keimanan dan strategi yang luar biasa sebagai seorang panglima perang. Kembali, persiapan keimanan tadi saya katakan ia membangun ya
kepala sekolah. Beliau membersihkan umat dari akidah Syiah Batiniyah. Ya, orang-orang Islam ditarbiyah, dididik. Para ulama digerakkan, ulama Ahlussunnah, untuk menyampaikan penyimpangan Syiah, karena Syiah ini ya dalam sejarahnya senantiasa berkhianat kepada perjuangan kaum muslimin. Itulah Syiah. Ini penting kita pahami, saudaraku. Maka Salahuddin mengajak para ulama, peran ulama, agar mereka mendakwahi orang-orang yang sudah rusak pemikirannya, ditambah dikuatkan orang-orang Ahlussunnah dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, ini Salahuddin, ini persiapan, karena beliau yakin tidak mungkin bisa menang melawan pasukan salibis kalau akidahnya menyimpang. Ini penting kita bahas. Jadi kita ingin menghadirkan kebangkitan Islam, ingin ada generasi yang hebat ke depan. Putra-putri kita didik dengan akidah yang benar. Akidah yang diajarkan Allah dan Rasulnya. Tauhid. Akidah yang dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah. Manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Ini penting sekali kita pahami. Karena ini kuncinya, saudaraku. Gak ada kemenangan, gak ada pertolongan kalau rusak akidahnya ini dalam benak Salahuddin Al-Ayyubi. Berikutnya apa? Beliau menyemarakan dakwah persatuan dan kesatuan umat. Ini Salahuddin. Maka Salahuddin Al-Ayyubi meminta para ulama untuk mengedukasi umat. Kita tahu bagaimana masalah intern umat Islam yang sering dipecah belah karena masalah-masalah khilafiyah. Salahuddin Al-Ayyubi, beliau menyuarakan persatuan dan kesatuan umat Islam, ya, untuk menghadapi pasukan salibis, ruhul jihad. Jadi beliau menyampaikan penting sekali mendudukkan mana masalah yang sifatnya khilafiyah, mana masalah yang sifatnya penyimpangan, ya. Jadi kalau masalah khilafiyah dalam masalah furu itu buat diedukasi. Jangan sampai gara-gara perbedaan yang kecil seperti ini menyebabkan pecah kaum muslimin. Enggak bisa. Tidak ada kemenangan tanpa kekuatan, dan tidak ada kekuatan tanpa persatuan. Nah, jadi kadang-kadang persatuan umatnya dirusak oleh hal-hal yang seperti itu. Tentu juga karena mungkin para tokoh-tokohnya yang tidak paham bagaimana menyatukan umat. Padahal ketika umat Islam bersatu, kuat mereka, maka musuh tidak akan bisa menguasai muslimin. Seperti itu. Jadi ini peran ulama besar sekali, ya, peran ulama ini untuk menyatukan umat. Ya, sekarang juga sama-sama mengajak. Ayolah, wahai para dai, para ulama, para asatidz, edukasi umat. Jangan sampai tetap kita berjalan di tempat bahkan makin mundur, disibukkan oleh masalah-masalah yang sebenarnya ini udah final gitu loh. Para ulama kita dulu sudah membahasnya. Maka sering saya sampaikan, tidak ada kemenangan umat Islam tanpa kekuatan, dan tidak ada kekuatan tanpa persatuan. Maka untuk menghadirkan kekuatan itu, ya, ayo kita bersatu dalam masalah akidah, ya. Nah, di sini nih akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Inilah Salahuddin Al-Ayyubi. Kemudian bertoleransi dalam masalah khilafiyah, ya, dan bekerja sama berjamaah dalam dakwah. Kembali ya, untuk menghadirkan kekuatan, maka bersatu dalam akidah Ahlussunnah, bertoleransi dalam masalah khilafiyah furu'iyah, fiqhiyah, dan kita bekerja sama berjamaah dalam dakwah. Nah, seperti itu. Inilah yang dulu dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Maka dengan kampanyenya ini ia berhasil menyatukan penduduk Syam, Irak, Yaman, Hijaz, dan Maroko di bawah satu komando. Luar biasa ini. Maka dari persiapan non-materi ini terbentuklah sebuah pasukan dengan cita-cita yang sama dan memiliki landasan keimanan yang kokoh sekali. Ini luar biasa. Jadi satu generasi
pasukan yang mereka memang cinta jihad, akidahnya benar, mereka berjuang mencari kemuliaan di sisi Allah, membebaskan Baitul Maqdis. Ini kan luar biasa. Dan kita perlu orang-orang seperti Salahuddin Al-Ayyubi kalau ingin kembali menghadirkan kebangkitan Islam. Materi tahapannya ya. Kemudian dari segi fisik, dari sisi materi gitu, Salahuddin ini mengadakan pelatihan yang luar biasa, ya, menggembleng pasukannya. Beliau bangun markas militer, beliau bangun benteng-benteng perbatasan, ditambah jumlah pasukan. Beliau memiliki kapal perang, beliau membangun rumah sakit. Oh, luar biasa. Artinya apa? Seorang pemimpin memang harus paham benar di zaman mana dia berada. Jadi kalau Salahuddin di waktu itu dia sudah maju lebih jauh gitu dalam strategi perangnya, kekuatan militernya, sebagaimana dahulu ya di zaman salahnya ya, di zaman salahnya Salahuddin kita tahu ada Sultan Al-Fatih kan, dan Sultan Muhammad Al-Fatih. Sama juga, beliau punya strategi di masa itu yang luar biasa, yang membuat musuh tuh terbelalak, kagum gitu dengan kehebatan strategi Muhammad Al-Fatih. Sama juga Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi penting, ini istilah begitu. Jadi sempurna ikhtiar, jadi persiapan keimanan, tarbiyahnya dari sisi keimanan juga ikhtiar secara materinya. Jadi ditempuh sunatullahnya begitu. Nah, maka sudah mempersiapkan, tetapi kemudian qadarullah. Nah, ini luar biasa. Pada tahun 580 Hijriah, sekitar abad ke-6 ya, 6 akhir lah. Salahuddin itu menderita penyakit, sakit. Beliau tiba-tiba sakit dalam persiapan ingin menaklukkan Baitul Maqdis. Beliau sakit, dan sakitnya cukup berat sampai orang mengira beliau akan meninggal dunia gitu loh dengan sakitnya itu. Tetapi Salahuddin Al-Ayyubi semakin kuat tekadnya untuk membebaskan Baitul Maqdis, untuk membebaskan Yerusalem. Makin kuat sampai kemudian dia bertekad, berazam, kata Salahuddin, ya, apabila dia sembuh dari sakitnya itu, maka ia akan menaklukkan pasukan salib dengan segera di Yerusalem, membersihkan tanah para nabi dari kesyirikan Trinitas, doktrin Trinitas. Ini tekad Salahuddin. Kalau sembuh, saya akan langsung pimpin pasukan itu untuk menaklukkan pasukan salib di Baitul Maqdis, membersihkan bumi para nabi dari kesyirikan Trinitas. Allahu Akbar, saudaraku. Dengan karunia Allah Jalla wa'ala, Salahuddin pun sembuh dari sakitnya. Padahal orang-orang itu sudah menyangka kayaknya akan mengantar ke belakang kematian gitu lah. Tapi sembuh izin Allah. Salahuddin Al-Ayyubi sembuh, maka ia mulai mewujudkan janjinya untuk membebaskan Baitul Maqdis. Yang kita tahu, pembebasan Baitul Maqdis bukan hal yang mudah. Salahuddin dan pasukannya harus menghadapi pasukan salib di Hittin terlebih dahulu, sebuah tempat ya. Nah, perang ini dinamakan perang Hittin, perang besar, sebagai pembuka untuk menaklukkan Yerusalem atau Baitul Maqdis. Maka para ulama mencatat dalam buku sejarah, dalam perang ini kaum muslimin berkekuatan 63.000 pasukan yang terdiri dari para ulama dan orang-orang soleh. Ini menarik ya. Para ulama turun ikut berjihad. Jadi tidak hanya menulis, tidak hanya bicara di mimbar, tapi para ulama turun. Karena tadi Salahuddin berhasil mengkampanyekan pentingnya persatuan, kesatuan, berhasil menanamkan ruhul jihad untuk membebaskan Baitul Maqdis. Maka yang turun para ulama, tidak hanya orang-orang biasa saja. Nah, mereka berhasil membunuh 30.000 pasukan salib dan menawan 30.000 yang lainnya gitu. Kurang lebih seperti itu kata para ulama. Hadirin sekalian, setelah menguras energi di Hittin, akhirnya kaum muslimin tiba di Al-Quds, Yerusalem. Dengan jumlah pasukan yang besar ini, ya, para jundullah, nah itu ya, para tentara Allah segera mengepung kota suci itu. Perang pun berkecamuk, pasukan salib sekuat tenaga mempertahankan diri, dan
dalam perang besar ini beberapa pemimpin kaum muslimin pun menemui syahid mereka. Dalam perang ini insya Allah syahid karena terbunuh di jalan Allah. Nah, maka melihat keadaan ini kaum muslimin semakin bertambah semangat untuk segera menaklukkan Baitul Maqdis. Ya, semangat itu penting. Di sini kehebatan seorang Salahuddin dalam menyemangati pasukannya. Itu leader itu seperti itu, pemimpin itu. Maka untuk memancing emosi kaum muslimin, ya, pasukan salib nih itu memancangkan salib yang besar di atas Qubatus Sakhrah, ya, yang kubah emas itu disimpan di sana. Maka Salahuddin dan beberapa sukar segera bergerak cepat, ya, ke arah itu. Dia mengambil sisi terdekat dengan Qubatus Sakhrah untuk menghentikan kelancangan pasukan salib ini. Nah, kemudian kaum muslimin berhasil menjatuhkan dan membakar salib tersebut. Nah, setelah itu para tentara Allah pasukan Salahuddin ini menghancurkan menara-menara dan benteng-benteng pasukan salib di Al-Quds. Ya. Maka pasukan salib mulai terpojok, tercerai-berai, sehingga mereka mengajak berunding untuk menyerah. Nah, ini mengajak berunding untuk menyerah. Akan tetapi awalnya nih Salahuddin menjawab, kata Salahuddin Al-Ayyubi, aku tidak akan menyisakan seorang pun dari kaum Nasrani sebagaimana mereka dahulu tidak menyisakan seorang pun dari umat Islam ketika menaklukkan Yerusalem. Emang dulu orang-orang salib terkala datang, orang Islam dibunuh semuanya sampai kemudian banjir darah Baitul Maqdis itu, ya, terkenal. Akan tetapi pasukan salib pimpinannya itu Balian bin Bazran, dia mengancam, jika kaum muslimin tidak mau menjamin keamanan kami, maka kami akan bunuh semua tahanan dari kalangan umat Islam yang jumlahnya hampir 4.000 orang. Kami juga akan membunuh anak-anak dan istri-istri kami, menghancurkan bangunan-bangunan, membakar harta benda, bahkan kami akan hancurkan Qubatus Sakhrah, membakar apapun yang bisa kami bakar. Dan setelah itu kami akan hadapi kalian sampai darah penghabisan. Satu orang dari kami akan membunuh satu orang dari kalian. Kata dia, kebaikan apa yang ingin kau harapkan? Bahwa dia mengancam rupanya. Ya, akhirnya setelah Salahuddin berunding dengan pasukan Syura begitu, kata beliau, ya sudahlah, kita maafkan, kita kembalikan ke Eropa, kita kembalikan ke tempatnya gitu. Jadi dikembalikan yang orang Romawi ini. Maka Salahuddin pun sepakat dengan yang diajukan oleh pimpinan mereka. Tapi dengan syarat, laki-laki dari mereka membayar 10 dinar. Ya. Kemudian perempuan 5 dinar dan anak-anak 2 dinar. Maka pasukan salib pergi meninggalkan Baitul Maqdis, Yerusalem, dengan tertunduk dan hina, dan kaum muslimin berhasil membebaskan Baitul Maqdis untuk kali kedua. Setelah tadi yang pertama oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, itu penaklukan, ini pembebasannya. Tidak ada satupun orang-orang sudah menyerah dianiaya, tidak. Beliau sepakat. Komitmen orang Islam itu begitu, komitmen. Mereka bisa berunding, maka menyerah, sudah. Dipenuhi syaratnya, silakan. Maka mereka semua kembali. Karena Salahuddin menjamin tidak akan menyakiti mereka. Ya. Maka Salahuddin dan pasukannya memasuki Yerusalem atau Baitul Maqdis pada hari Jumat, kapan tanggal 27 Rajab 583 yang bertepatan dengan tanggal 2 Oktober 1187 Masehi. Maka kota yang mulia ini kembali ke pangkuan umat Islam. Setelah selama kurang lebih ya sekitar 100 tahun lah, 1 abad kurang lebihnya gitu, dikuasai oleh orang-orang Nasrani. Kemudian Salahuddin mengeluarkan salib-salib yang terdapat di Masjid Aqsa. Beliau bersihkan dari segala najis dan kotoran, dan Salahuddin mengembalikan kehormatan, kemuliaan, kesucian Masjid Aqsa yang menjadi kiblat umat Islam yang pertama, di mana Nabi yang mulia menyebutkan,
La tusaddur rihal illa ila salasati masajid. Janganlah kalian memaksakan diri untuk bepergian kecuali kepada 3 masjid ini. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Salahuddin berhasil mengembalikan Baitul Maqdis ke pangkuan kaum muslimin. Dan sekian lama Baitul Maqdis kembali berada di bawah kekuasaan kaum muslimin, keamanan, kesejahteraan nyebar di mana-mana. Itulah Salahuddin Al-Ayyubi, saudaraku. Ya, jasa besar yang tidak mungkin dilupakan. Nah, maka penting sekali kita belajar dari seorang Salahuddin dan generasi di waktu itu, bagaimana mereka punya spirit yang tinggi sekali, motivasi kuat untuk membebaskan Baitul Maqdis dari pasukan Salinis. Bagaimana wafatnya Salahuddin Al-Ayyubi? Manusia tidak ada yang kekal, saudaraku. Sehebat apapun dia, ya, sehebat apapun dia, sepanjang apapun umurnya, itu nggak ada yang kekal. Wah, para nabi saja, para nabi, Rasul, orang-orang mulia, mereka juga menemui ajalnya. Ya. Para sahabat Nabi sebelum juga wafat semuanya. Maka Salahuddin Al-Ayyubi sama sebagai seorang yang punya karya besar, orang hebat. Beliau juga sama sebagai seorang manusia biasa. Beliau juga meninggal dunia. Beliau wafat ya pada usia 55 tahun, masih muda ya. Beliau wafat pada usia 55 tahun. Kapan? Beliau meninggal pada tanggal 16 Safar tahun 589 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 21 Februari tahun 1193 Masehi. Beliau meninggal di kota Damaskus ya. Kenapa? Karena beliau meninggal karena mengalami sakit demam hampir 12 hari. Orang-orang ramai menyolati jenazahnya. Anak-anaknya ada Ali, ada Utsman Ghazi, turut hadir mengantarkan sang ayah ya ke pemakaman. Sehingga berakhirlah Salahuddin Al-Ayyubi dengan jasa-jasa besar, karya besar dalam hidupnya, yaitu beliau membebaskan Baitul Maqdis. Maka sampai sekarang terkenal pembebas Baitul Maqdis itu Salahuddin Al-Ayyubi, setelah sebelumnya pendahulunya Umar bin Khattab yang menaklukkan. Hadirin sekalian, sekarang Al-Quds dijajah oleh orang-orang Yahudi. Maka penting sekali, saudaraku, kita untuk memiliki spirit sebagaimana dahulu di masa itu. Yakinilah bahwa Baitul Maqdis yang sekarang sedang dijajah oleh orang-orang Yahudi itu pasti bisa kita bebaskan kembali. Pertanyaannya, maukah kita ikut menjadi bagian dari generasi akan kembali membebaskan Baitul Maqdis? Itu pertanyaan besar. Maka saya mengajak, kuncinya apa? Layakan diri kita. Ini kuncinya. Ya, kunci ketika ingin berada di barisan generasi akan kembali menghadirkan kemenangan untuk membebaskan Baitul Maqdis dari penjajahan Zionis. Kuncinya apa? Layakan diri kita. Karena pasti Allah akan memberikan ya kemenangan untuk umat Islam. Hanya siapa kita tidak tahu. Kita ingin dong, kalau tidak kita, mudah-mudahan putra-putri kita ke depan. Maka yang pertama dari kajian ini kita mengambil pelajaran, mari perkuat akidah kaum muslimin. Ini peran para ulama ini harus mengajarkan akidah dengan benar. Kita edukasi umat, ingatkan umat akan bahaya akidah Syiah. Karena Syiah ini sekarang menjadi musuh dalam selimut untuk umat Islam. Ya, pengkhianatan. Kita tahu bagaimana kemudian di Suriah. Saya sedih sekali mendengarnya. Belum lama ini. Makam seorang Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz. Hadirin sekalian, saya ingin menyampaikan ya, saya sangat terinspirasi benar oleh sosok Umar bin Abdul Aziz. Saya sangat cinta dengan orang ini. Saya banyak baca biografi beliau, saya bolak-balik terus. Ini orang yang luar biasa, spesial di mata saya pribadi gitu. Ya, seorang yang saleh. Bayangkan, Umar bin Abdul Aziz ini kan disepakati kesolehannya. Seorang yang adil,
seorang yang luar biasa dalam kepemimpinan dari Daulah Bani Umayyah. Beliau meninggal di saat usia masih muda, belum 40 tahun. Makamnya dihancurkan, dirusak oleh orang-orang Syiah. Ngeri sekali ini. Kenapa? Karena mereka membenci cicitnya siapa? Uyutnya siapa? Umar bin Khattab. Kan begitu, kan mereka benci sekali kepada Umar. Ada peluang mereka hancurkan itu makamnya Umar bin Abdul Aziz. Padahal nggak ada apa-apa, nggak ada harta berharga. Karena memang dendam, ini ideologi yang bahaya. Jadi selama ada orang-orang Syiah, kita agak susah untuk membebaskan Baitul Maqdis. Karena sejarahnya begitu. Palestina merdeka, Baitul Maqdis itu oleh orang-orang luar Palestina. Makanya orang-orang Palestina sering menyampaikan, kami hanya menjaga Baitul Maqdis, kalianlah yang membebaskan nanti. Maksudnya siapa? Orang luar Palestina. Dalam sejarahnya begitu. Jadi mereka itu menjaga saja, jangan sampai hilang gitu lah. Nah, kita lah yang kemudian harus membaca itu, belajar dari sejarah. Kalau dulu Salahuddin bukan orang Arab, Allah pilih menjadi pembebas Baitul Maqdis ya. Salahuddin orang Kurdi, bukan orang Arab, menjadi pembebas Baitul Maqdis. Sangat mungkin juga, mungkin ke depan akan ada anak-anak kita dan negeri kita yang dipilih Allah menjadi minimal menjadi bagian dari pasukan itulah yang akan membebaskan kembali Baitul Maqdis, saudaraku. Jadi penting ya kita akidah ini kita perbaiki, akidah Ahlussunnah wal Jamaah kita ajarkan dengan benar, akidah yang benar, dan ingatkan dari penyimpangan akidah terutama kelompok sempalan seperti Khawarij, Syiah dan lain-lain. Yang kedua, gemborkan persatuan umat. Tentu bukan persatuan di atas dasar yang rapuh, tidak. Sekarang sudah mulai muncul, alhamdulillah, banyak para ulama yang dengan keluasan ilmunya, kebesaran jiwanya, mereka mengedukasi umat. Bukan tidak ada perbedaan, perbedaan ada. Itu sebuah keniscayaan, tetapi bagaimana di tengah perbedaan ini kita bisa bersatu. Tentu tadi, perbedaan yang memang boleh berbeda, khilafiyah, furu'iyah. Karena dari dulu juga sudah ada perbedaan. Di zaman Nabi juga para sahabat berbeda memahami hadis Nabi. Para sahabat juga ada perbedaan. Terus, bahkan adanya mazhab yang 4, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali itu kan menunjukkan ada perbedaan pendapat. Ya. Nah, itu edukasi umat. Agar umat berpegang dengan dalil yang mereka yakini kuat, ya, dan menghormati saudaranya yang berbeda, tetapi masih ada dalil dan itu memang salafiyah gitu. Kemudian apa? Penting sekali kita untuk kembali menumbuhkan ruhul jihad ke dalam dada kaum muslimin. Minimal sekarang yuk kita bacalah tentang keutamaan jihad gitu ya. Pahala jihad bagaimana, harus sudah mulai dikenalkan jihad. Memang tidak mudah di zaman seperti ini kalau kita bicara jihad, maka akan dituduh dengan teroris, fundamentalis, anarkis, ya, apalagi radikal, macam-macam. Tapi biarkanlah mereka dengan tuduhan itu, kita siapkan generasi kita. Nggak mungkin kalau nggak ada ruhul jihad kita bisa membebaskan Baitul Maqdis. Nggak mungkin, karena harus ada tertanam ruhul jihad dalam diri kita, dan itulah yang dikerjakan oleh Salahuddin al-Ayyubi. Ya. Selebihnya apa? Siapkan generasi yang memang cinta dengan jihad, karena nggak mungkin kita bisa membebaskan Baitul Maqdis dengan lobby-lobby politik, tidak hanya dengan sistem yang seperti itu, tapi dengan jihad, karena itulah yang dulu sudah ditempuh oleh Rasulullah, para sahabat dan yang lainnya. Mudah-mudahan Allah memilih kita, generasi kita ke depan menjadi bagian dari generasi yang akan membebaskan Baitul Maqdis dari cengkraman orang-orang Zionis Yahudi yang terlaknat. Demikian yang disampaikan saudaraku, mudah-mudahan menjadi ilmu, menjadi penguat tekad kita untuk ambil bagian menghadirkan kembali kebangkitan Islam. Allah a'lam bishawab. Fa'tabiru ya ulil albab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.